66 RATU, BUKU, BLOGSPOT. COM. Beberapa jam kemudian, mereka masih di halaman belakang, mencoba untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan, ketika pintu dapur terbuka dan ayah mereka memanggil mereka untuk masuk. Margaret memandang Casey dengan heran. "Aku tak percaya. Dia datang ke atas. Mungkin kita bisa berbicara dengannya," kata Casey. Mereka berdua berlari ke dapur. Dr. Brewer, topi Dodgesnya ada di tempat, menunjukkan mereka suatu senyuman saat ia mengatur dua mangkuk sup di atas meja. "Hai," katanya ceria. "Waktu makan siang." "Hah, Anda membuat makan siang?" seru Casey, tak mampu menyembunyikan keheranannya. "Ayah, kita harus bicara," kata Margaret serius. "Aku khawatir tak punya banyak waktu," katanya, menghindari tatapan Margaret. "Duduklah. Cobalah makanan baru ini. Aku ingin melihat apakah kalian menyukainya." Margaret dan Casey menyuruh, mengambil tempat mereka di meja. "Benda apa ini?" seru Casey. Kedua mangkuk itu diisi dengan sesuatu berwarna hijau, zat yang lembek. "Ini terlihat seperti kentang tumbuk hijau," kata Casey, wajahnya aneh. "Ini sesuatu yang berbeda," kata Dr. Brewer misterius, berdiri di dekat mereka di ujung meja. "Silakan mencicipinya. Aku berani bertaruh kalian akan terkejut." 67 RATU, BUKU, BLOGSPOT. COM. "Ayah, Anda tak pernah membuat makan siang untuk kami sebelumnya," kata Margaret, berusaha untuk menyembunyikan kecurigaan yang keluar dari suaranya. "Aku hanya ingin kalian untuk mencoba," katanya, senyumnya menghilang. "Kalian kelinci percobaanku. Kami ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan kepada Anda," kata Margaret, mengangkat sendok, tapi ia tak makan benda hijau yang kotor dan berantakan itu. "Ibumu menelepon pagi ini," kata ayah mereka. "Kapan?" Margaret bertanya penuh semangat. "Hanya beberapa saat yang lalu. Kukira kalian berada di luar dan tak mendengar dering telepon." "Apa yang dia katakan?" tanya Casey, menatap mangkuk di depannya. "Bibi Eleanor agak baikan. Dia telah dipindahkan dari perawatan intensif. Ibu kalian mungkin dapat pulang segera." "Bagus." Margaret dan Casey berseru serempak. "Makanlah," perintah Dr. Brewer, menunjuk ke mangkuk. Tidakkah Anda menginginkan sedikit?" tanya Casey, memutar sendoknya di sekitar jari-jarinya. "Tidak," jawab ayah mereka dengan cepat. "Aku sudah makan." Dia membungkuk dengan kedua tangannya di atas meja. Margaret melihat bahwa tangannya yang dipotong baru diperban. "Ayah, tadi malam," ia mulai. Tapi ayahnya memotongnya. "Makanlah, maukah kalian? Cobalah." "Tapi apa ini?" tuntut Casey, merengek. "Ini berbau tak terlalu enak." 68 RATU, BUKU, BLOGSPOT. COM. "Aku pikir kalian akan menyukai rasanya," desak Dr. Brewer tak sabar. "Ini rasanya seharusnya sangat manis." Dia menatap mereka, mendesak mereka untuk makan benda-benda hijau itu. Menatap ke dalam mangkuk pada benda misterius itu, Margaret tiba-tiba membeku ketakutan. "Dia terlalu bersemangat agar kita makan ini," pikirnya, sambil menatap saudaranya. "Dia terlalu putus asa. Dia tak pernah membuat makan siang sebelumnya. Mengapa dia membuat ini? Dan mengapa ia tak memberitahu kita apa ini? Apa yang terjadi di sini?" dia bertanya-tanya. Dan ekspresi Casey mengungkapkan bahwa ia bertanya-tanya hal yang sama. "Apakah ayah mencoba melakukan sesuatu untuk kita?
Apakah ini benda hijau akan mengubah kita, atau menyakiti kita? Atau membuat kita menumbuhkan daun, juga. Pikiran gila apa ini, Margaret menyadarinya. Tapi dia juga menyadari bahwa dia sangat takut apapun benda ini, yang ayahnya usahakan untuk memberi makan mereka. Ada apa dengan kalian berdua? Ayah mereka berseru tak sabar. Dia mengangkat tangannya dengan gerakan makan. Ambil sendok kalian. Ayo. Apa yang kalian tunggu? Margaret dan Casey mengangkat sendok mereka dan menurunkannya ke dalam benda lembut itu, substansi hijau. Tapi mereka tak mengangkat sendok ke mulut mereka. Mereka tak bisa. 69 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM, makan. Makan. Dokter Brewer menjerit, memukul-mukul meja dengan tangannya yang sehat. Apa yang kalian tunggu? Makan makanan siang kalian. Silakan. Makan itu. Dia tak memberi kita pilihan, pikir Margaret. Tangannya gemetar saat ia mengangkat sendok dengan enggan ke mulutnya. 70 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM 12, silakan. Kalian akan menyukainya, desak Dr. Brewer, bersandar di atas meja. Casey menyaksikan saat Margaret mengangkat sendok ke bibirnya. Bel pintu berbunyi. Siapa yang dapat? Dr. Brewer bertanya, sangat kesal karena terganggu. Aku akan segera kembali, anak-anak. Dia terhuyung-huyung keluar ke ruang depan. Diselamatkan oleh Bel, kata Margaret, menjatuhkan sendok kembali ke dalam mangkuk dengan serudukan muak. Benda ini menjijikkan, bisik Casey. Ini semacam makanan tanaman atau sesuatu. Yuk. Cepat, kata Margaret, melompat dan meraih 2 mangkuk. Bantu aku. Mereka bergegas ke wastafel, mengeluarkan tempat sampah, dan meraup isi dari kedua mangkuk ke tempat sampah. Kemudian mereka membawa kedua mangkuk kembali ke meja dan meletakkannya di samping sendok. Mari kita lihat siapa yang di depan pintu, kata Casey. Mereka bergerak pelan waktu ke lorong untuk melihat seorang pria yang membawa tas hitam melangkah ke pintu masuk depan dan menyapa ayah mereka dengan jabat tangan pendek. Pria itu berkepala botak kecoklatan dan mengenakan kacamata besar berlensa biru. Dia memiliki kumis coklat dan mengenakan setelan biru dengan dasi bergaris merah putih. 71 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM, Pak Martinez. Seru ayah mereka. Apa? Suatu kejutan. Itu bos tua ayah dari Politek, bisik Margaret pada Casey. Aku tahu, jawab Casey kesal. Minggu yang lalu ku bilang aku akan datang memeriksa bagaimana pekerjaanmu berjalan, kata Martinez, mengendus udara untuk beberapa alasan. Wellington memberiku tumpangan, mobilku di garasi. Untuk suatu perubahan, yah, aku tak benar-benar siap. Dr. Brewer tergagap, tampak sangat tak nyaman bahkan dari sudut pandang Margaret belakangnya. Saya tak mengharapkan siapapun, yang saya maksud, saya tak berpikir ini adalah waktu yang baik. Tak masalah, aku hanya akan melihat sekilas, kata Martinez, meletakkan tangan di bahu Dr. Brewer seolah-olah untuk menenangkannya. Aku selalu begitu tertarik dalam pekerjaanmu. Kau tahu itu. Dan kau tahu bahwa itu bukan ideku untuk membiarkanmu pergi. Dewan memaksaku. Mereka tak memberiku pilihan. Tapi aku tak menyerah padamu. Aku janjikan itu padamu. Ayo. Mari kita lihat kemajuan apa yang kau buat. Ya. Dr. Brewer tak bisa menyembunyikan rasa tak senangnya pada kejutan datangnya Martinez. Dia merengut dan mencoba untuk merintangi jalan ke anak tangga ruang bawah tanah.
Setidaknya, begitulah yang tampak bahwa untuk Margaret, yang melihat diam di samping saudaranya. Pak Martinez melangkah melewati Dr. Brewer dan membuka pintu ruang bawah tanah. "Hai, anak-anak." Pak Martinez melambai pada dua anak itu, mengangkat tas kerjanya seakan beratnya 2 ton. 72 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Ayah mereka tampak terkejut melihat mereka di sana. "Apakah kalian anak-anak menyelesaikan makan kalian?" "Ya, itu cukup bagus," Casey berbohong. Jawabannya tampaknya menyenangkan Dr. Brewer. Sambil mengatur tepi topi dodgesnya, ia mengikuti Pak Martinez ke ruang bawah tanah, hati-hati menutup dan mengunci pintu di belakangnya. "Mungkin dia akan memberi ayah pekerjaannya kembali," kata Casey, berjalan kembali ke dapur. Dia membuka kulkas untuk mencari sesuatu untuk makan siang. "Jangan bodoh," kata Margaret, meraih di atasnya untuk menarik keluar wadah salad telur. "Jika ayah benar-benar menumbuhkan tanaman-tanaman itu yang sebagian dari hewan, dia akan menjadi terkenal. Dia tak akan membutuhkan pekerjaan." "Ya, kurasa," kata Casey serius. "Apakah itu sudah semuanya? Hanya salad telur?" "Aku akan membuatkanmu sandwich," yang ditawarkan Margaret. "Aku tak benar-benar lapar," jawab Casey. "Benda hijau itu membuatku sakit. Mengapa menurutmu dia ingin kita memakannya?" "Aku tak tahu," kata Margaret. Dia meletakkan tangan di bahu ramping Casey. "Aku benar-benar takut, Casey. Kuharap ibu ada di rumah." "Aku juga," katanya pelan. Margaret meletakkan salad telur kembali ke kulkas. Dia menutup pintu, lalu menyandarkan dahinya yang panas untuk melawannya. "Casey, apakah kau pikir ayah mengatakan kepada kita kebenaran?" 73 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM, tentang apa? "Tentang apa saja? Aku tak tahu," kata Casey, menggelengkan kepalanya. Kemudian ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. "Ada satu cara untuk mengetahuinya," katanya, matanya bersinar. "Hah? Apa maksudmu?" Margaret menjauh dari kulkas. "Kesempatan pertama kita dapatkan, pertama kali ayah pergi," bisik Casey, "mari kita kembali turun di ruang bawah tanah dan melihat sendiri apa yang ayah lakukan." 74 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. 13 Mereka mendapat kesempatan sore berikutnya ketika ayah mereka muncul dari ruang bawah tanah, dengan peti logam alat-alat logam merah di tangannya. "Aku berjanji pada Mer Henry tetangga sebelah bahwa aku akan membantunya memasang wastafel baru di kamar mandi," jelasnya, membetulkan topi dodgesnya dengan tangannya yang bebas. "Kapan Anda akan kembali?" tanya Casey sambil melirik Margaret. "Tak sangat halus, Casey," pikir Margaret, memutar matanya. "Ini seharusnya tak butuh lebih dari beberapa jam," kata Dr. Brewer. Dia menghilang keluar dari pintu dapur. Mereka menyaksikannya memotong melalui pagar tanaman di halaman belakang dan ujungnya ke pintu belakang Mer Henry. "Sekarang atau tak pernah," kata Margaret, melirik ragu pada Casey. "Menurutmu kita bisa melakukan ini?" Dia mencoba membuka pintu. "Terkunci, seperti biasa." "Tak masalah," kata Casey, seringai nakal melintas di wajahnya. "Pergilah mengambil jepitan kertas. Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang temanku Kevin ajarkan minggu lalu." Margaret menurut, menemukan sebuah jepitan kertas di mejanya dan membawanya kepadanya. Casey meluruskan jepitan keluar, lalu menusukkannya ke lubang kunci. Dalam beberapa detik,
Ia menyenandungkan lagu kemenangan dan menarik pintu terbuka. 75 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM, sekarang kau pembuka kunci ahli, ya temanmu Kevin adalah cowok yang baik untuk dikenal, kata Margaret, menggelengkan kepalanya. Casey meringis dan memberi isyarat Margaret untuk pergi dulu. Oke, kita tak usah memikirkan tentang hal ini. Mari kita lakukan saja, kata Margaret, mengumpulkan keberanian dan melangkah ke tangga. Beberapa detik kemudian, mereka berada di ruang bawah tanah. Tahu sedikit dari apa yang diharapkan di sini tak membuat rasa takut berkurang. Mereka langsung terkena oleh hembusan uap udara panas. Udara, Margaret menyadari, begitu basah, begitu tebal, tetesan-tetesan uap segera menempel di kulitnya. Menyipitkan mata terhadap cahaya terang, tiba-tiba, mereka berhenti di ambang pintu ke ruang tanaman. Tanaman-tanaman itu tampak lebih tinggi, lebih tebal, lebih banyak dari waktu yang pertama kali mereka pergi ke bawah sini. Sulur-sulur panjang berotot terkulai dari batang kuning tebal. Daun-daun hijau dan kuning yang besar muncul dan gemetar, berkilauan di bawah cahaya putih. Daun-daun berbenturan terhadap satu sama yang lain, membuat suara lembut basah. Sebuah tomat besar terjatuh ke tanah. Semuanya tampak berkilau. Tanaman semua tampaknya bergetar penuh harap. Mereka tidak tinggal diam. Mereka tampaknya akan mencapai ke atas, menjangkau, gemetar dengan energi saat mereka tumbuh. Sulur coklat panjang menjalar di sepanjang kotoran, membungkus diri di sekitar tanaman lain, sekitar satu sama lain. Sebuah pakis lebar telah tumbuh ke langit-langit, melengkung, dan memulai jalannya kembali turun lagi. 76 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM, wow. Casey berteriak, terkesan dengannya, gemetar, hutan berkilauan. Apakah semua tanaman ini benar-benar jenis baru? Aku rasa begitu, kata Margaret lembut. Mereka terlihat seperti tanaman prasejarah. Mereka mendengar suara napas, desahan keras, gerangan rendah yang datang dari arah lemari dinding persediaan. Sebuah sulur tiba-tiba berayun keluar dari tangkai yang panjang. Margaret menarik Casey kembali. Awas. Jangan terlalu dekat, ia memperingatkan. Aku tahu, katanya tajam, bergerak menjauh darinya. Jangan pegang aku seperti itu. Kau membuatku takut. Sulur itu meluncur tanpa membahayakan kekotoran. Maaf, katanya, meremas bahunya dengan sayang. Hanya saja. Well, kau ingat terakhir kali. Aku akan berhati-hati, katanya. Margaret bergidik. Dia mendengar napas. Terus-menerus, napas yang tenang. Tanaman ini jelas tak normal, pikirnya. Dia mundur selangkah, membiarkan matanya menjelajahi di hutan menakjubkan yang merayap, tanaman yang mendesah. Dia masih menatapnya saat ia mendengar jeritan ketakutan Casey. Tolong! Tanaman ini menangkapku! Tanaman ini menangkapku! 77 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM 14. Margaret mengeluarkan jeritan ngeri dan berputar menjauh dari tanaman untuk menemukan saudaranya. Tolong! Teriak Casey. Dicekam ketakutan, Margaret mengambil beberapa langkah ke arah Casey, kemudian melihat makhluk kecil abu-abu berlari di lantai. Dia mulai tertawa. Casey, ini tupai. Apa? Suaranya beberapa oktav lebih tinggi dari biasanya. Itu meraih pergelangan kakiku dan, dengar, kata Margaret, menunjuk. Ini tupai. Lihatlah betapa menakutkan itu. Itu pasti lari tepat kepadamu.
Oh, Casey mendesah. Warna mulai kembali ke wajah abu-abunya. Aku pikir itu adalah tanaman. Benar, tanaman abu-abu berbulu, kata Margaret, menggelengkan kepalanya. Jantungnya masih berdebar di dadanya. Kau benar-benar memberiku ketakutan, Casey. Tupai itu berhenti beberapa kaki jauhnya, berbalik, berdiri di atas kaki belakangnya, dan menatap kembali pada mereka, bergetar seluruh. Bagaimana tupai itu sampai ke sini? Desak Casey, suaranya masih gemetar. Margaret mengangkat bahu. Tupai selalu masuk, katanya. Dan ingat tupai tanah yang tak bisa kita singkirkan. Lalu ia melirik ke jendela kecil ruang bawah tanah, di bagian atas dinding seberang. 78 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM, jendela itu terbuka, katanya pada Casey. Tupai itu harus naik ke atas sana. Hus! Casey berteriak pada tupai. Dia mulai mengusirnya. Ekor tupai maju tepat di udara, dan kemudian naik, berjalan melalui tanaman-tanaman yang kacau. Keluar! Keluar! Casey menjerit. Tupai yang ketakutan, dengan Casey mengejar yang mendekat, mengitari tanaman 2 kali. Kemudian menuju ke dinding yang jauh, melompat ke karton, lalu ke karton lebih tinggi, lalu melompat keluar ke jendela yang terbuka. Casey berhenti berlari dan menatap jendela. Kerja bagus, kata Margaret. Sekarang, mari kita pergi dari sini. Kita tak tahu apapun ini. Kita tak tahu apa yang harus dicari. Jadi kita tak tahu apakah ayah berkata jujur atau tidak. Dia mulai menuju tangga, tapi berhenti ketika ia mendengar suara tabrakan. Casey, kau dengar itu? Dia mencari-cari saudaranya, tapi ia tersembunyi oleh daun tebal tanaman. Casey, ya, aku mendengarnya. Jawabnya, tetap keluar dari pandangannya. Ini berasal dari lemari persediaan. Suara gedebuk keras membuat Margaret bergidik. Kedengarannya baginya persis seperti seseorang menggedor dinding lemari. Casey, mari kita periksa, katanya. Tak ada jawaban. Gedoran itu makin keras. Casey, mengapa dia tak menjawabnya? Oke sobat, sampai di sini dulu cerita. Jauhi ruang bawah tanah. Like cerita ini kalau kalian suka, dan di-share. Jangan lupa subscribe channel ini, agar mendapatkan notifikasi update untuk part selanjutnya. Terus nantikan keseruan part selanjutnya. Selamat berimajinasi.